Selamat siang. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi berbagai macam profesi komunikasi, baik yang ada di dunia internasional maupun dalam konteks di negara kita, Indonesia. Buku yang dijadikan acuan untuk belajar pada kesempatan kali ini adalah buku yang ditulis oleh Shonan Noronha yang judulnya Careers in Communications. Soal buku sudah saya berikan di situs kuliah, jadi teman-teman silahkan mengunduh dan kemudian mempelajarinya di lain kesempatan secara mandiri. Saya akan menjelaskan secara singkat berbagai macam profesi komunikasi itu apa saja. Dan di dalam buku ini sudah dijelaskan tentang apa itu profesi komunikasi. Jadi profesi komunikasi tidak hanya soal pekerjaan-pekerjaan di bidang komunikasi, tetapi yang lebih penting adalah pekerjaan-pekerjaan di bidang komunikasi atau di industri komunikasi itu punya dasar konsep dan teori yang jelas dan mengakar kuat. Artinya apa? Artinya sesuatu yang kemudian dipraktekkan dalam profesi-profesi itu punya konsepnya, punya dasar teorinya. Dan itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Dan mengapa itu penting? Supaya teman-teman memahami bahwa atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di dunia komunikasi ini, mereka tidak sekedar melakukannya secara otodidak, tetapi ada teori-teori yang harus diperhatikan, ada konsep-konsep yang kemudian harus dipelajari lebih lanjut, supaya kelak apa yang dipraktekkan itu sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan tujuan awal dilakukannya praktek-praktek komunikasi itu. Nah, teman-teman kemudian bisa melihat lebih lanjut lewat buku ini bahwa profesi-profesi komunikasi di era sekarang ini bertumbuh dengan pesat, bukan hanya soal bahwa kita sekarang sudah mencapai titik industri 4.0, tetapi ada perangkat-perangkat komunikasi berbasis teknologi yang memungkinkan kita kemudian melakukan proses pertukaran informasi dengan lebih efektif dan efisien melintas batas ruang dan juga waktu. Dan ini memang tidak bisa dipungkiri didukung penuh oleh kita bicara tentang global marketplace, bicara tentang bagaimana dunia ini sudah menjadi global village kalau kata Marshall McLuhan gitu ya. Jadi sebuah ibarat sebuah desa kecil yang saling terhubung satu sama lain, penduduknya saling tahu dan kemudian saling bekerja sama untuk mengembangkan diri. Itulah yang terjadi saat ini dan industri komunikasi berkembang di tengah masyarakat yang sudah seperti saat ini saling terhubung satu sama lain, berkomunikasi menggunakan media-media baru, dan setiap lini kehidupannya tidak pernah lepas dari internet. Nah, itu akan kita perhatikan karena itu akan memberi warna pada profesi-profesi komunikasi nantinya. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi profesi-profesi komunikasi di era global ini? Kita akan merujuk pada sub-sub di dalam ilmu komunikasi yang secara khusus memang memberikan konsep dan teori yang khas, yang merujuk pada sub-bidang keilmuan tertentu di dalam ilmu komunikasi. Pertama ada jurnalisme. Nah, ini adalah sebuah konsep besar, sebuah teori besar yang mengajarkan tentang kita bagaimana kita bisa mengolah, memproduksi informasi untuk disebarluaskan kepada publik. Yang penting di sini bukan hanya soal bagaimana cara memproduksinya, tetapi juga efeknya, itu juga kita perhitungkan. Nilai-nilai apa yang perlu muncul di sana, sehingga atas aktivitas produksi informasi itu, audiens yang kita layani, masyarakat yang kita layani, itu kemudian menjadi semakin berdaya, sehingga kualitas kehidupannya juga meningkat. Nah, di buku ini atau di chapter 2 ini, teman-teman akan tentang berbagai macam profesi komunikasi yang ada di sini.
tentang mereka yang ada di media konvensional maupun media-media baru, website, dan sebagainya. Teman-teman bisa akses di sini. Dan juga fotografi. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik karena diminati oleh teman-teman muda, dan ternyata ada berbagai macam pekerjaan komunikasi yang bisa dihasilkan dari fotografi ini. Jadi teman-teman bisa nanti juga membaca lebih lanjut tentang bagaimana seorang fotografer itu saat ini tidak berfungsi mendokumentasikan sebuah acara atau kegiatan, tetapi bisa melakukan lebih banyak daripada itu. Mereka bisa support perusahaan, mereka juga bisa support event organizer, mereka bisa support agensi. Jadi dengan menguasai fotografi, maka teman-teman, Anda semua nanti akan punya peluang untuk berkarya di bidang komunikasi yang tentu sangat luas peluang-peluangnya. Kemudian film. Nah, ini juga satu celah yang bisa kita optimalkan karena ada banyak pekerjaan yang nanti muncul dari proses pembuatan film. Teman-teman, film yang ada di sini bukan hanya film-film dalam durasi panjang yang fungsinya menghibur, tapi juga film edukasi, film yang isinya adalah profil perusahaan, dan sebagainya. Ketika Anda punya kemampuan untuk memproduksi film, maka Anda sebenarnya akan punya kemampuan yang dibutuhkan oleh industri pada umumnya, sehingga akan dapat berkarya dengan luas juga. Kemudian radio dan juga pengembangan-pengembangannya di bidang recording industry. Nah, Anda juga bisa melihat nanti bagaimana begitu banyak profesi juga muncul di sini karena aktivitas-aktivitas yang ada di sini. Kemudian televisi dan video. Nah, ini juga sangat menarik karena profesi-profesi yang ada di televisi dan video ini tidak lagi konvensional, hanya mereka yang bekerja di stasiun televisi, tetapi kita juga lihat bahwa dengan adanya media sosial, maka muncul televisi-televisi yang basisnya internet, yang itu dikelola tidak hanya oleh perusahaan besar, tetapi bahkan oleh individu-individu, sekelompok orang muda yang kreatif. Mereka bisa membuat channel TV yang berbasis internet, biasanya memilih platform YouTube. Nah, Anda yang mempelajari komunikasi selama 4 tahun ke depan juga bisa mengambil pilihan ini karena peluang ke depan terbuka lebar untuk mengembangkan industri televisi ini. Kemudian multimedia, nah ini semakin relevan dan kontekstual nih dengan zaman sekarang. Karena apa? Karena sekarang ketika kita bicara media, maka kita tidak hanya bicara single media, tetapi multimedia, multi-channel, multi-platform. Bagaimana Anda, orang-orang komunikasi itu punya kemampuan mengolah multimedia itu menjadi saat ini. Dan di chapter ini bisa membaca begitu banyak orang yang akan bisa berkarya di bidang multimedia ketika mereka punya kemampuan untuk memadukan media-media konvensional dengan media-media baru. Kemudian lanjut advertising. Nah, ini sebuah dunia yang atau sub keilmuan komunikasi yang berkembang dengan pesat ya di era global ini. Karena apa? Karena ya kita tahu advertising yang muncul tidak hanya advertising yang konvensional, tetapi advertising yang basisnya adalah internet, di mana iklan-iklan itu sudah muncul dalam bentuk-bentuk yang lebih kreatif, yang masuk ke dalam ruang-ruang privat, bahkan orang-orang yang dijadikan target market oleh dunia industri tertentu. Jadi, kita akan bisa melihat bagaimana agensi itu tidak hanya secara tunggal membuat iklan lalu disebarluaskan kepada khalayak, tetapi mereka juga jalin kerjasama untuk membuat konten-konten kreatif dengan selebgram, youtuber, dan sebagainya, yang memungkinkan iklan itu dihadirkan dengan lebih variatif kepada target market. Kemudian public relations, nah kita juga akan bertemu dengan profesi public relations yang sudah sangat luar biasa pesat. Artinya public relations yang ada di perusahaan-perusahaan ini tidak hanya kemudian harus menguasai bagaimana menjalin relasi dengan publik internal dan eksternal, tetapi juga harus erat dengan teknologi. Supaya apa? Supaya dalam proses menjangkau publik itu mereka memanfaatkan teknologi. Tidak hanya media baru, tetapi bahkan juga artificial intelligence juga bisa dipakai di sini untuk mengetahui karakter berpikir dari publik yang
dijalin relasinya dengan organisasi itu seperti apa. Mereka biasanya itu punya kecenderungan-kecenderungan yang seperti apa. Nah, pengolahan di bidang ini akan bisa dilakukan oleh public relations officer, yang itu juga menjadi perkembangan dari dunia komunikasi itu sendiri. Jadi, teman-teman, itu adalah gambaran singkat tentang profesi-profesi komunikasi yang muncul dari buku ini. Jadi silakan Anda membacanya lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran secara lebih utuh, dan nanti ada tugas yang harus teman-teman kerjakan yang dasarnya adalah buku ini. Jadi silakan mengeksplorasi buku ini untuk kemudian nanti bisa dijadikan dasar untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan di situs kuliah. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Selamat siang.